Halo, saya Gary dari By Gary. Dan kembali lagi dengan saya ya di chapter 5 dari Gary's Art of Accounting Basics, yang mana judul chapter kali ini adalah persamaan akuntansi. Oke, apa itu persamaan akuntansi? Ya, teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, persamaan dasar akuntansi, persamaan akuntansi. Nah, ini kita bahas ya, teman-teman. Persamaan akuntansi adalah perpanjangan dari logika dasar akuntansi. Maksudnya bagaimana? Oke, cara menyusun persamaan akuntansi ya, teman-teman. Persamaan akuntansi dapat disusun dengan mengeluarkan pendapatan tahun ini dan beban atau biaya dari tahun ini dari ekuitas. Nah, teman-teman perhatikan ya. Sebelumnya kan kita sudah mengenal yang namanya logika akuntansi, ya, yang mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau kalau bahasa lainnya adalah harta sama dengan utang ditambah kekayaan bersih. Nah, untuk teman-teman yang mau flashback untuk materi ini, bisa kembali ke chapter 1 ya. Nah, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas itu pada umumnya ya dikenal sama anak-anak akuntansi sebagai persamaan dasar akuntansi, teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan membahas yang namanya persamaan akuntansi ya. Ini adalah perpanjangan ya dari persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya. Nih, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nih, coba saya jelaskan. Maksudnya memperpanjang bagaimana ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di chapter sebelumnya, untuk dasar dari ekuitas ya, ekuitas itu terdiri dari setoran modal ditambah dengan saldo laba, oke? Nah, saldo laba itu didapatkan dari laba ditahan ditambah pendapatan dikurang beban atau biaya. Ingat ya teman-teman, saldo laba itu adalah saldo yang didapatkan dari ya pendapatan dikurangin beban. Oke, dari awal berdirinya perusahaan hingga saat ini. Nah, namun di sini karena kunci dari membuat persamaan akuntansi adalah mengeluarkan ya pendapatan tahun ini dan juga beban atau biaya tahun ini, maka saldo laba saya nyatakan sebagai ya, saldo laba sama dengan laba ditahan, yang mana artinya pendapatan dan beban atau biaya di periode lampau ya, periode sebelum ini, itu semuanya dikumpulkan di laba ditahan ya. Nah, ditambah pendapatan dikurang beban atau biaya di tahun ini, teman-teman. Oke, slide kedua ya. Nah, dari tiga persamaan yang tadi kita ketahui ya, aset sama liabilitas ekuitas, ekuitas adalah modal ditambah saldo laba adalah laba bertahan, ditambah pendapatan dikurang beban atau biaya ya, kita dapat membuat persamaan akuntansi baru teman-teman. Di mana aset ya, persamaan yang baru adalah aset sama dengan liabilitas ya, ditambah setoran modal, ditambah laba ditahan, ditambah pendapatan, dikurang beban atau biaya ya teman-teman. Di sini tolong diperhatikan, bagian setoran modal, laba ditahan, pendapatan, dan dikurangi beban atau biaya itu adalah bagian dari ekuitas teman-teman. Di sini saya jabarkan seluruh ekuitas secara terpecah teman-teman ya. Saya pecah jadi 4 bagian, dan kemudian saya susun ulang persamaannya. Karena beban atau biaya ada di sisi ruas kanan atau di sisi kanan ya, nah, itu kan posisinya minus, teman-teman, atau negatif ya. Saya pindahkan ke kiri agar menjadi positif ya. Nah, sekarang persamaannya menjadi beban atau biaya ditambah aset sama dengan liabilitas ditambah setoran modal ditambah laba ditahan ditambah pendapatan, teman-teman. Oke? Nah, untuk tujuan simplifikasi ya, teman-teman, biar gampang disebut ya. Setoran modal dan laba ditahan itu kembali disebut sebagai ekuitas, teman-teman. Sekarang persamaannya menjadi ya, beban atau biaya ditambah aset ya, ditambah sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan, teman-teman. Nah, ini adalah transformasi ya dari yang namanya persamaan dasar akuntansi atau singkatannya adalah PDA itu ya, Basic Accounting Equation, itu dirubah ya menjadi yang namanya persamaan akuntansi. Kata dasarnya itu udah hilang, teman-teman. Yang awalnya persamaan dasar akuntansi menjadi persamaan akuntansi. Dasarnya hilang ya, teman-teman ya. Nah, sekarang menjadi persamaan akuntansi yang bunyinya ya, beban atau biaya ditambah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan, teman-teman. Nah, ini cukup krusial untuk dipahami ya, teman-teman, karena kadang pendidikan di Indonesia itu mereka ada yang langsung lompat, teman-teman. Yang awalnya diajarin ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, tiba-tiba di materi ya, di materi, tiba-tiba mereka berubah gitu.
menjadi beban atau biaya ditambah aset sama dengan liabilitas, tambah ekuitas, ditambah pendapatan. Ya, anak-anak akuntansi biasa bingung, bagaimana ini bisa terjadi loh, yang awalnya cuman aset, liabilitas, ekuitas, sekarang kok jadi 5 komponen ya, teman-teman. Ini adalah penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ya, karena di dalam akuntansi ya, ada yang namanya akun real dan akun nominal, teman-teman. Ini berhubungan sama topik yang barusan kita bahas ya, persamaan akuntansi ya. Nah, di persamaan akuntansi tadi kan ada pemecahan, teman-teman, dari ekuitas ya, keluar pendapatan sama beban atau biaya, teman-teman. Nah, aset, abilitas, dan ekuitas ya, teman-teman, itu disebut sebagai akun real, teman-teman, atau akun permanen. Nah, ini adalah akun ya, akun yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, akun ini itu biasanya adalah akun yang berisi dengan informasi posisi keuangan, teman-teman. Lalu ada ya, akun yang namanya akun nominal atau temporer ya, akun sementara gitu. Nah, ini isinya adalah pendapatan ya. Ini adalah akun yang terdiri dari pendapatan dan beban atau biaya, teman-teman. Hasil perpanjangan dari ekuitas tadi yang dikeluarkan ya dari ekuitas. Nah, akun ini ya berisi informasi dari kinerja perusahaan, teman-teman. Dan umumnya ya, nanti kalian akan belajar yang namanya jurnal penutup, itu pendapatan dan beban atau biaya itu dikembalikan kepada ekuitas, teman-teman. Dalam bentuk saldo laba atau dalam bentuk modal. Nah, nanti juga akan kita bahas lebih dalam di chapter berikutnya ya, teman-teman. Untuk sementara perlu dicatat bahwa akun real ya, teman-teman, itu isinya adalah aset ya, liabilitas, dan ekuitas ya. Sebutannya juga akun permanen. Lalu ada akun nominal, teman-teman. Ini isinya adalah pendapatan dan beban atau biaya, teman-teman. Nah, sebutan lainnya adalah akun temporer. Nah, sedikit fakta menarik ya, teman-teman. Setiap komponen dalam akuntansi itu semuanya disebut akun, teman-teman. Misal nih, maksud saya begini ya, aset itu namanya akun aset. Mereka nggak sebut aset ya, tapi akun aset. Nah, nanti ada liabilitas, mereka sebutnya akun liabilitas, teman-teman. Ekuitas itu sebut akun ekuitas. Jadi nggak langsung ekuitas, aset, liabilitas, tapi mereka ada akun di depannya, teman-teman. Nah, lalu nanti ada juga nih pendapatan, beban atau biaya. Mereka sebutnya juga akun pendapatan, akun beban, akun biaya, teman-teman. Nah, ini akan berfungsi ya untuk komunikasi teman-teman dengan saya ataupun dengan teman-teman rekan dari teman-teman ya yang belajar akuntansi juga ya, mungkin teman kuliah atau bagaimana, atau mungkin guru kuliah ya teman-teman. Itu sangat penting karena beberapa orang bingung dengan arti dari akun ya teman-teman. Nah, akun ini di Indonesia ya itu biasa juga disebut sebagai pos, teman-teman. Pos ya. Jadi sebutannya bisa aja akun, bisa aja pos ya teman-teman. Nah, jadi ada yang bilang pos aset, pos liabilitas, pos ekuitas. Ada juga yang bilang akun aset, akun liabilitas, dan akun ekuitas, teman-teman. Kadang ada juga yang bilang, oke, akun pendapatan, akun beban, akun biaya. Ada yang bilang pos pendapatan, pos beban, pos biaya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman, teman-teman. Kita kan sudah belajar nih mengenai akun nominal dan akun real ya, akun permanen atau akun temporer ya. Nah, kita juga sudah belajar nih bagaimana cara menyusun persamaan akuntansi dari logika dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi ya teman-teman. Dari yang awalnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas menjadi ya beban atau biaya ditambah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke bagian uji pemahaman di mana saya ingin minta teman-teman nih tentukan ya yang mana merupakan akun real dan juga akun nominal teman-teman. Di sini ada pendapatan jasa ya, teman-teman. Nah, menurut teman-teman ya, pendapatan jasa ini masuk ke akun mana ya? Apakah masuk akun aset, liabilitas, ekuitas, atau pendapatan, atau beban dan biaya, teman-teman? Nah, coba ditentukan. Setelah ditentukan ya, itu masuk akun mana, teman-teman tolong ya, ditentukan juga dia masuk kelompok mana. Apakah dia masuk kelompok akun real, atau dia masuk kelompok akun nominal. Nah, sekarang juga ada nih uang tunai atau kas. Akun uang tunai atau akun kas ya. Ini masuk ke mana nih? Apakah aset, apakah liabilitas, apakah ekuitas, apakah pendapatan, apakah beban, teman-teman. Setelah teman-teman udah tahu nih dia masuk ke mana, coba tentukan apakah dia akun real ataukah dia ini akun nominal, teman-teman ya. Sekarang ada satu lagi piutang usaha ya, teman-teman. Ini sudah sempat saya bahas juga mungkin di chapter 2 ya, teman-teman, di dasar dari aset. Piutang usaha ini adalah orang hutang dengan kita ya, teman-teman. Berarti kita yang meminjamkan uang ya. Nah, piutang usaha ini apakah dia masuk ke aset, liabilitas, atau dia masuk ya ke ekuitas atau dia masuk ke pendapatan atau dia masuk ke beban, teman-teman. Coba ditentukan kemudian ya, tentukan juga apakah dia masuk akun real ataukah akun nominal, teman-teman. Coba dijawab di kolom komentar ya, teman-teman. Apabila menurut saya benar, nanti saya akan tanggapi, "Oh, kamu benar." Nah, namun apabila
jawabannya teman-teman ini salah ya, nanti saya akan coba komentar, saya jelaskan kenapa bisa salah, dan saya beritahu seharusnya yang benar apa ya teman-teman. Sekian untuk chapter 5 ya, dari persamaan akuntansi. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di chapter 6.